Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Sekolah Mengajar. Kali ini kita akan bahas soal-soal SIMAK UI. Buat kamu yang ambis banget buat masuk kampus ini, pasti sudah nggak asing lagi dong dengan istilah SIMAK UI. Nah, buat siap-siap menghadapi seleksi masuk UI, sekarang kita bakal bahas soal asli SIMAK UI. Buat kamu yang mau dapetin soalnya, linknya sudah kita siapin di kolom deskripsi ya. Langsung aja kalau gitu kita mulai soal yang pertama. Pertanyaannya, jika terdapat 20 kromatid pada suatu sel, maka banyaknya sentromer dalam sel tersebut ada berapa? Oke, untuk jawab pertanyaan itu, kamu bisa ingat-ingat lagi ya materi bab substansi atau materi genetik yang kamu pelajari di kelas 12. Seperti yang kita tahu, kita mendapatkan sifat-sifat yang diwarisi oleh kedua orang tua kita. Gimana caranya kita bisa mewarisi sifat-sifat mereka? Yes, jawabannya sudah pasti dari DNA mereka. DNA ini adalah penyusun gen. Nah, terus pertanyaannya gen itu ada di mana ya? Tepat sekali. Gen itu terdapat di dalam kromosom. Kromosom ini adalah benda-benda halus kayak kumpulan benang-benang yang fungsinya sebagai pembawa dan juga penyimpan informasi genetik. Salah satu bagian yang ada di kromosom adalah kromatid atau bagian dari lengan kromosom. Pada sebuah kromosom, kromatid akan dikopi atau disalin sehingga memiliki sister kromatid yang dihubungkan oleh satu sentromer yang sama. Sehingga bisa disimpulin, setiap satu kromatid punya satu sentromer. Jadi, jawaban untuk pertanyaan kali ini, jika ada 20 kromatid, maka jumlah sentromernya juga ada 20. Pertanyaan berikutnya, materi kelas 11 tentang sistem koordinasi. Pertanyaannya sangat singkat, hipotalamus merupakan bagian dari titik-titik. Oke, hipotalamus merupakan tempat neurosekresi yang mempengaruhi pengeluaran hormon pada hipofisis. Adapun hormon-hormon yang diproduksi berfungsi sebagai pengatur homeostasis tubuh. Misalnya, berkaitan sama pengaturan suhu tubuh, rasa haus, lapar, kenyang, dan juga yang lainnya. Balik lagi ke soal, hipotalamus sendiri ada di bagian otak. Ngomongin masalah otak, bagian yang paling menonjol dari otak manusia adalah otak besar, atau ada yang nyebut sebagai otak depan. Otak besar terdiri dari belahan kiri dan otak belahan kanan, di mana cara kerjanya mengatur bagian tubuh yang berlawanan. Terus, bagian selanjutnya ada otak tengah yang berfungsi mengendalikan keseimbangan. Otak tengah merupakan bagian atas dari batang otak yang meliputi jembatan farol, sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan juga otak kecil yang berguna untuk koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar. Lalu, di mana hipotalamus berada? Jadi, hipotalamus terletak di otak tengah di bawah talamus yang berperan untuk mengatur informasi sensori yang dikirim ke otak besar. Kita menuju ke soal berikutnya, berkaitan dengan proses replikasi DNA. Yang ditanyakan adalah dari enzim berikut yang tidak terlibat dalam proses replikasi DNA adalah, oke, kita urutkan satu-satu. Tapi sebelumnya perlu kamu tahu kalau DNA itu bersifat autokatalitik. Maksudnya adalah DNA bisa melakukan replikasi menghasilkan DNA baru. Replikasi DNA dimulai dari untai ganda DNA. Supaya bisa direplikasi, untai ganda DNA itu harus dibuka, yaitu dengan menggunakan enzim helikase, sehingga bisa disimpulkan helikase terlibat langsung dalam proses replikasi DNA. Opsi selanjutnya ada enzim DNA ligase. Kalau tadi ada helikase yang berfungsi membuka, berikutnya untai DNA tersebut akan direplikasi, dan agar untai tunggal DNA yang baru terbentuk, maka disambunglah oleh DNA ligase. Next, DNA polimerase. DNA polimerase ini berguna untuk merangkai mononukleotida membentuk DNA baru.
Apabila pada ligase menghubungkan berupa fragmen-fragmen, polimerase lebih kompleks karena membentuk untai DNA baru. Berikutnya enzim transkriptase. Jika pada enzim-enzim sebelumnya terlibat pada replikasi DNA dari DNA, tapi sebenarnya DNA itu juga bisa dibentuk dari RNA untai tunggal. Proses pembentukan DNA dari RNA tunggal menggunakan reaksi transkripsi balik RNA dengan bantuan enzim transkriptase. RNA untai tunggal akan dikatalis oleh transkriptase, sehingga enzim ini tidak terlibat dalam proses replikasi DNA. Sementara enzim Taq polimerase hampir sama dengan DNA polimerase. Perbedaannya adalah Taq polimerase merupakan enzim DNA polimerase yang diisolasi dari bakteri termofil. Tahu kan? Bakteri termofil yaitu bakteri yang hidup di tempat-tempat dengan suhu ekstrim. Pertanyaan selanjutnya disebutkan beberapa opsi hewan. Di antaranya ada anjing, tikus, kanguru, kerbau, dan orang-utan. Dari opsi tersebut, hewan yang tidak termasuk kelompok Eutheria adalah yang mana? Well, seperti yang udah disebutin juga di pertanyaannya, hewan-hewan tersebut disatukan dalam satu kelompok yang sama, yaitu mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Mamalia kemudian bisa diklasifikasikan lagi berdasarkan persamaan-persamaan yang dimiliki. Salah satunya adalah apakah mamalia tersebut memiliki plasenta yang berfungsi untuk transfer nutrisi seperti pada manusia. Mamalia berplasenta tersebut dikelompokkan dalam kategori Eutheria. Contohnya adalah anjing, tikus, kerbau, dan orang-utan. Sehingga pada soal ini yang tidak termasuk kelompok Eutheria adalah kanguru. Kanguru sendiri termasuk kelompok marsupial, yaitu jenis mamalia yang ngelahirin bayi dengan kondisi yang belum sempurna. Bayi itu terus disimpan dalam kantong di perut ibunya dan mendapatkan nutrisi dari kelenjar susu induknya sampai berkembang dengan sempurna. Sebelum kita tutup, satu soal lagi ya. Kali ini berkaitan dengan materi jaringan tumbuhan. Spesifik lagi, ditampilkan ada gambar potongan melintang batang tumbuhan dikotil. Langsung aja, bagian gambar yang ditunjuk oleh huruf A adalah salah satu berkas pengangkut yang berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Tepat sekali. Dia adalah flum. Bagian B menunjukkan berkas pembuluh secara keseluruhan. Mulai dari flum, kemudian di bagian tengah ada kambium yang hanya bisa ditemukan pada tumbuhan dikotil saja. Dan bagian yang paling dalam adalah xilem. Bagian sel-sel yang membentuk jaringan yang berada di tengah seperti ditunjukkan huruf C disebut dengan empulur. Dan terakhir yang ditunjukkan huruf D adalah xilem. Setelah tahu bagian-bagian yang ditunjuk, sekarang balik lagi ke soalnya. Pada soal ini kita bisa gunakan seperti petunjuk C, di mana jika pernyataan 1, 2, dan 3 benar, maka pilihan opsi yang diambil adalah A dan seterusnya. Well, opsi yang ditawarkan adalah opsi 1, gambar yang ditunjuk, huruf B adalah berkas pembuluh. Jawabannya adalah benar. Opsi nomor 2, gambar yang ditunjuk huruf C adalah empulur. Itu juga benar. Opsi nomor 3, gambar D adalah flum. Sementara, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, gambar yang ditunjukkan huruf D adalah xilem. Maka, opsi 3 kurang tepat. Terakhir, opsi nomor 4, gambar A adalah sklerenchyme. Jadi, jawaban sementara adalah 1 dan 2. Tetapi, kalau kita lihat pada opsi, tidak ada pilihan untuk jawaban nomor 1 dan 2. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa flum itu tersusun oleh trakeit, trakea, parenkim kayu, dan juga sklerenchyme. Maka, opsi nomor 4 bisa juga jawaban yang tepat, karena sklerenchyme adalah salah satu penyusun dari flum. Jadi, bisa dipilih opsi nomor 2 dan 4, sehingga jawabannya adalah C. Alright, itu dia beberapa contoh soal asli SIMAK UI yang bisa kita bahas kali ini. Buat kamu yang mau soal-soal asli SIMAK UI, kamu bisa download di link yang sudah kita sertain di kolom deskripsi. Kalau gitu, sampai di sini dulu ya.
Jangan lupa subscribe dan juga share pembahasan ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di konten lainnya. See ya!